Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Kalau saya dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88 ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar, nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan Provinsi ya? Oke. Terima kasih Pak, sementara itu dulu, silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala. Nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Oh iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang. Bukan Pak, yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain Pak ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, teman-teman, tadi kita telah melihat cuplikan video tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, teman-teman, tangkap Jokowinya selesai dan ganti Kapolri pasti selesai masalah ini. Bongkar kebohongan ijazah palsu Jokowi, adili dan penjarakan Jokowi, Ova Emilia Pratikno, dan termul penjilat-penjilat di negara kita ini. Negeri ini banyak orang pintar, tapi sedikit orang jujur. Padahal mereka juga beragama katanya, tapi kenapa tidak takut dengan Tuhannya? Jutaan rakyat Indonesia dibohongi mentah-mentah. Rakyat tidak percaya dengan UGM Jokowi. Bareskrim
karena rakyat tahu gimana cara kerja polisi serta kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Jokowi selama ini. Dan rektor UGM itu diangkat langsung Jokowi, jadi sudah barang tentu akan membela Jokowi sebagai balas budi. Rakyat sudah tahu kebohongan tetap kebohongan. Bohong tetap bohong, palsu tetap palsu, penipu ulung, raja pembohong. Gila jabatan buat anaknya. Universitas sekelas UGM hancur diobok-obok seorang pembohong. Sebaiknya kampus UGM itu ditutup saja, banyak kebohongan dan penipuan termasuk rektornya sekarang. Harusnya Pak dosen ini kunci jawaban terakhir di persidangan nanti, sah Jokowi dipenjarakan. Kalau pemimpinnya tukang bohong, pasti bawahan ikut juga jadi pembohong. Marwah UGM hancur lebur gara-gara menutupi kebohongan Mulyono. Brief firman ini seangkatan dengan jelas, lugas, dan logis apa yang dinyatakan UGM sangat tidak stabil menyikapi ijazah Jokowi. Bila kasus ijazah Jokowi tidak dibuka secara jujur dan transparan, akan timbul Jokowi lainnya Republik ini yang dibohongi, yang milih, yang nggak ikut ngangguk hutang. UGM kehilangan marwahnya demi satu orang yang bermasalah, sungguh iron. UGM universitas nggak mutu. Kalau si Ova Amelia benar-benar membela keburukan si Mulyono, yuk kita doain aja biar dia secepatnya diazab. UGM jadi redup gara-gara opa dosen sogok Mulyono. Negeri ini hancur di berbagai alasan. Sudah banyak bukti kebohongan Pak Mulyono. Masih ada dosen yang jujur, tidak macam Ova Amelia mau dibayar terus. Dosen apa itu? Wajib dituntun rektor Ova Amelia itu penjara seumur hidup. Pemalsuan ijazah itu. Buatlah negara ini pemimpin yang jujur dan amanah. Buatlah rakyat Indonesia rakyat yang jujur, yang terbuka. Jangan ada pemimpin menutupi permasalahan yang buruk. Mari kita bikin Indonesia berbudaya dan jujur. Orang yang bersekutu dengan iblis emang sulit dilawan, tapi tunggu di hadapan malaikat pencabut nyawa. Yang membela Jokowi, coba buka matanya yang benar-benar. Coba lihat fotonya sama nggak dengan muka Jokowi itu aja dulu. Itu yang paling mudah kita lihat. Karena ulah oknum nama UGM jadi jatuh. Kalau terbukti palsu, penjarakan semua penjabat UGM termasuk rektor. Semua bisa diatur oleh Jokowi dengan uang. Semoga Allah swasta segera membuka kebohongan orang-orang yang imannya rendah. Ini salah satu dosen yang tidak benar. Saya selalu berdoa agar Allah memberikan orang-orang yang memahami kejahatan Jokowi dan Luhut dan orang-orang yang mengkhianati bangsa dan negara. Dan Allah pasti memilih orang-orang yang dikehendaki. Memang kebohongan tidak akan berhenti selama bumi masih ada, tapi celakalah orang yang hidup di dalamnya. Melihat latar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA dan tipe orangnya, maka dipastikan bahwa ijazah UGM Jokowi adalah palsu. Ini lama-lama Indonesia jadi tight ini haruslah secepatnya dibawa ke pengadilan. Hukum seberat-beratnya, siapa yang salah dengan tak pandang bulu. Nanti kalau sudah meregang nyawa tak berdaya baru minta maaf. Jujurlah, karena kejujuran akan membawamu sampai akhirat untuk keselamatanmu. Sekarang jadi barang langka di dunia. Wajib dihukum berat. Simulsita semua fasilitas diberikan negara. Ijazah palsu jadi presiden periode 2. Nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa juga sudah ada sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas atau universitas. Di negeri yang penjabatnya korup,
sulit dipercayai kejujurannya dan integritasinya. Jangan lagi ada pembohong membodohi rakyat yang menjadi pemimpin Indonesia. Jangan takut pada dosen kalau nanti diintimidasi termulsing. Berbintang masih banyak yang percaya RRT daripada UGM dan Mulyo di Mejo. Rektor aparat KPO bersengkolo dalam kejahatan Mulyono. Semangat yang mendukung kebohongan cepat mendapat azab. Profesor Sofyan Effendi udah jujur ditambah keterangan Profesor Firman ditambah lusa Jokowi bukan lulusan UGM. Alasan apalagi? Polri, KPU, Mendiknas udah tahu memang ijazah bermasalah. Tinggal goodwill aja dari pemerintah Prabowo. Kalau tidak politik balas budi alias asal bapak senang demi uang dan kekuasaan. Semoga segala kebohongan segera terbongkar. Rusak nama baik UGM dengan munculnya kasus ijazah yang disebut-sebut palsu. Kebenaran mungkin pahit dari awal, tetapi kebohongan selalu beracun di akhir. Tangkap segera Jokowi dan adili serta kroni-kroninya sebelum nepalkan kedua. Kebenaran itu simpel dan kebohongan itu ruwet. Amit-amit ada orang yang mempermalukan diri sendiri seperti itu. Warna putih dari bendera kebangsaan dikoyak-koyak, diinjak-injak, disiram comberan. Bongkar rakyat menanti-nantikan. Bencana di mana orang masih nggak sadar. Kerusakan dari semua ini, kerusakan kezoliman, ketamakan, bahkan ngibulin rakyat sendiri. Intinya tidak ada kebohongan yang sempurna dari segi apapun.